emaknya dibawain, ada telur emaknya dibawain. Sampai orang tuanya bukan bawa-bawaan, tapi yang di rumah orang tuanya dibawa-bawain. Ada beras-beras emaknya dibawain, ada telur emaknya dibawain, sampai sarung bapaknya dibawa-bawain. Buat apa? Bah, ma, ibu, ayah, besok Ramadan belum punya sarung ini, tuh sarung ada yang di rumah. Seharusnya kita nih yang masih pada hidup nyenengin orang tua kita. Enggak ada keberkahan yang luar biasa kecuali dari doa orang tua kita. Ketika orang tua kita doain kita, la hijab bainahu wa bainallah, tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa orang tua kita sama Allah. Yakinlah ketika orang tua kita udah doain kita, insya Allah doa orang tua pasti manjur mustajab buat anak. Apalagi kalau kita jenengin orang tua luar biasa. Alqamah, sahabat Rasulullah itu orang rajin puasa, rajin sholat, rajin jamaah, tapi karena dia mendahulukan istrinya daripada orang tuanya, susah meninggal ya Pak. Alqamah sampai pengen dibakar sama Rasulullah. Baru ketika orang tuanya maafin dia, itu mudah meninggalnya. Dan kita yang namanya umat Nabi Muhammad yang jauh kehidupannya dari Rasulullah, diperintahnya cuma itu doang. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kalau nanti kedua orang tua sampai tua umurnya, jangan sekali-kali kita berkata berkata bahkan membentak-bentak orang tua. Orang tua nggak pernah minta apa-apa sama kita. Orang tua nggak pernah minta apa-apa sama kita. Cuma kita sebagai anak selayaknya memberikan sesuatu yang memang keinginan orang tua kita. Paling orang tua kita pengennya makan bareng sama anak cucunya. Paling orang tua kita tuh pengen didatengin seminggu sekali. Lihat berapa banyak anak-anak ketika orang tuanya sakit udah banyak yang gak mau ngurusin orang tuanya. Padahal disitulah ketika orang tua kita lagi sakit, saatnya anak-anaknya berbakti sama orang tuanya. Kadang-kadang anak-anaknya itu orang tua, satu orang tua ada anaknya 5 orang. Itu pakai diundi buat ngurusin orang tuanya. Diundi kalau bahasa orang sana itu gabreng gitu. Siapa nih yang tak malam nih? Siapa nih yang tak malam? Ada yang begitu. Padahal nanti yang paling berkah di dunia itu orang yang paling sering ngurusin orang tuanya. Makanya keberkahan orang tua itu, mumpung kemudian orang tua kita masih hidup, berikan keinginan orang tua. Yang penting ketika kita nurut sama orang tua, selama orang tua kita tidak memerintahkan kita untuk menyekutukan Allah. Ketika orang tua kita masih menyuruh kita, memerintahkan kita untuk ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, jalankan perintah orang tua kita. Cuman memang sekarang orang tua itu banyak yang takut sama anak. Dulu saya masih kecil itu, orang tua saya kalau saya kemudian masih tidur ketika azan subuh berkumandang, dibangunin Pak. Kalau nggak bangun disiram kita tuh. Tapi kalau sekarang banyak orang tua melihat anaknya pulas tidurnya pada nggak tega. Jangan, anak gue lagi pulas banget itu. Jangan, lagi enak banget itu tidurnya. Kesian tuh, ada yang gitu. Banyak sekarang. Padahal puncak ketaatan anak kepada orang tua itu nanti ketika kita dalam kisah Isra Mi'raj itu ada seorang anak nangis di dalam surga karena mencari orang tuanya. Nangis itu anak di dalam surga mencari orang tuanya, ternyata orang tuanya ada di dalam neraka. Ini anak protes sama Tuhan. Oh no, orang tua saya kemarin yang masuk di dalam neraka, dulu ketika saya nggak sholat saya diomelin, ketika saya nggak puasa saya diomelin, ketika saya nggak ngaji saya diomelin. Lantaran kesalahan sedikit orang tua saya masuk ke dalam neraka. Hari ini kalau orang tua saya nggak dikeluarin dari dalam neraka, saya yang nemenin orang tua
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu aja, ternyata ada juga seorang anak yang ada di dalam neraka pun teriak-teriak. Kenapa? Dia melihat orang tuanya ada di dalam surga. Orang tuanya ada di dalam surga, enak benar lagi berdua, itu anak protes sama Tuhan. Kenapa protes? Saya dimasukin ke dalam neraka, orang tua saya dulu emang rajin ibadah, puasanya rajin, sedekahnya banyak, tapi ketika saya nggak puasa, saya nggak diomelin, saya nggak sholat, saya nggak diomelin, saya nggak ngaji, saya nggak dimarahin sama orang tua saya. Dan terus maunya gimana? Nah, orang tua saya yang kagak pernah perintah saya buat berbuat kebaikan dan menjalankan perintah agama, tolong masukin juga ke dalam neraka. Makanya tanggung jawab anak kepada orang tua kepada anak itu luar biasa, bukan hanya di dunia doang. Coba kita periksa anak-anak kita, masih adakah yang pada bisa ngaji baca Quran? Seandainya kita nanti masuk sakaratul maut kita, apakah anak kita cuma ngobrol doang sama teman-temannya, sama tetangganya, atau sedang membacakan kita Quran, menghadiahkan kita Quran? Ya, saya suka prihatin kalau masuk bulan Ramadan. Banyak tadi yang saya ceritakan masuk ke dalam TPU, tempat pekuburan, tapi ternyata mereka nggak bisa baca doa buat orang tuanya. Bahkan doa wahbah itu, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu, itu banyak orang-orang anak-anak kita yang udah gak bisa. Kalau sudah sedemikian, apa yang kita harapkan hadiah dari anak-anak kita ketika nanti kita meninggal dunia? Kalau sudah demikian, ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, apa yang kita harapkan dari anak-anak kita? Kalau bukan doa, mal mayyitu fil qubur illa kal mubawwis. Tidaklah orang yang meninggal dunia itu di dalam kuburan bagaikan orang yang terombang-ambing di lautan tanpa perahu, tanpa sekoci. Ya taziruna da'wata ahli, mereka menunggu doa dari anak-anaknya, doa dari keluarganya. Mudah-mudahan di sisa usia kita ini kita masih bisa memberikan anak-anak kita pendidikan agama, masih memberikan anak-anak kita contoh suri tauladan bahwa kita adalah orang tua yang kemudian mampu memberikan contoh buat anak-anak kita, agar apa? Kelak anak-anak kita pun bisa mendoakan kita, anak-anak kita mampu untuk menjadi penolong kita kelak di akhirat. Tiada lain tiada bukan keinginan kita ketika kita sudah tiada, anak-anak kita lah yang senantiasa mendoakan kita. Para jemaah sekalian, mumpung masih beberapa hari ke depan bulan Ramadan, ayo datang ke rumah orang tua kita yang masih ada, berikan sesuatu untuk menjadi kesenangan orang tua kita, agar orang tua kita ketika menghadapi bulan Ramadan ini dengan tenang, kebutuhan pokoknya kita penuhi dari anak-anaknya. Insya Allah doa orang tua pasti mustajab dan menjadi keberkahan buat anak-anaknya. Kita baca suratul Fatihah, boleh kita dulu. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam ibadah, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah luaskan rezeki kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat orang tua kita yang masih hidup panjang umur, sehat lahir batin. Buat orang tua kita yang mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihi yang al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi kita semua. Insyaallah hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum